Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan mengambil waktu dalam 37 menit pada silah yang walaupun dengan suasana getir, yang walaupun segala kekuatan dibutuhkan dalam hidup itu tidak tenang daripada berbagai tantangan, problem, cobaan, hujan yang menimpakan, yang dengan rumahnya jauh sekali daripada tempat kerja, yang dengan tempat tinggalnya jauh daripada rumah Allah, dan antara disebabkan dengan hijab, dan antaranya disebabkan dengan hutang, ada di antaranya disebabkan dengan miskin, ada di antaranya disebabkan karena baik muktafi tidak merasa cukup dengan pemberian yang Allah berikan, yang walaupun dengan gambaran, kebetulan, tantangan, problem, cabaran yang seperti itu, namun itu tidak menghalang generasi kita pertama, namun itu tidak mencegah dan juga tidak menjaga generasi yang pertama untuk senantiasa selalu berada di depan, untuk senantiasa selalu berada di rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau pada seperti zaman kita sekarang, setakat dengan hujan gerimis, setakat hanya dengan sedikit gangguan, sedikit masalah, sedikit problem, itu dengan kita sudah menjauh daripada Allah, menjauh daripada rumah Allah, menjauh daripada ridha dan juga daripada rahmat Allah Jalla Jalaluhu. Apakah kira-kira dengan kita tidak meyakini berputaran waktu yang berlangsung daripada masa ke masa, apalagi dengan kita sudah berumur, di rumah kita sibuk dengan handphone, di dalam masjid juga kita sibuk dengan handphone. Umur kita, coba tengok jantung kita yang sudah putih, tengok rambut kita yang sudah luban, tengok dengan usia kita sudah lanjut. Tunjukkan yang murni, yang suci, yang tulus, yang ikhlas dengan detik-detik waktu hujah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Mana kira-kira yang suci, mana kira-kira yang bersih. Memang kereta kita basuh tiap hari, kita basuh tiap waktu. Kita punya pekerja-pekerja khusus, kita bayar mereka untuk membersihkan halaman rumah, kita bayar mereka untuk membasuhkan pakaian kita bayar mereka untuk membersihkan kereta kita. Selesa betul kita dengan kereta, selesa betul kita dengan tempat kediaman, selesa betul kita dengan pakaian yang kita pakai bening, bersih, rapi, kemas, elok, cantik. Tapi ternyata tidak seelok itu, tidak secantik dan juga tidak seindah itu pola pikir kita untuk masa depan yang abadi, untuk akhirat. Pada waktu kita berpikir, pikir kita dengan handphone. Pada waktu kita beretika kita dengan Facebook, etika kita dengan gelar puasa. Pada waktu kita melaksanakan sholat, masih belum siap dan masih belum berani dan tidak ada ketegasan kita untuk kita meng-off-kan handphone saat ketika kita berada di hadapan Allah. Masih banyak yang lebih akbar. Mulut kita mengatakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Hakikat dan realiti yang sebenarnya, handphone pun lebih besar, dunia pun lebih besar, politik pun lebih besar, kekayaan pun lebih besar, bisnis pun lebih besar, urusan pun lebih besar. Ini juga dengan seumpama kerja-kerja yang menyibukkan kita sehingga sampai ada dengan sebagian tidak punya peluang waktu untuk datang menjadi tetamu Allah Jalla Jalaluhu. Jadikan saja Masjid Al-Muktafi bila kalau tidak salah ini kali kedua saya datang kemari, ada sebelumnya pada bulan Ramadan. Alhamdulillah dapat sambutan yang bagus, tapi tetap saja tidak terlalu
iktifa, tidak lalu cukup dan memadai dengan kapasiti dan juga dengan ukuran yang cukup lumayan besar. Ini mungkin barangkali jumlah jenengan yang paling sedikit dari sejumlah sekian waktu, sekian kuliah yang dengan kita berpusing di Kuala Terengganu atau juga dengan di Kumaman. Masya Allah, tabarakallah, masjid yang pertama saya tak tahu sebut nama-nama masjid itu, masjid yang usianya sudah tidak kurang daripada 174 atau hampir dalam 200-an tahun. Kemudian lepas itu masjid yang berikutnya di sebelah waktu maghrib pun juga Masya Allah, tabarakallah, pada masa khutbah di masjid mana juga sudah lupa dengan namanya, juga pada masjid kecil sederhana tadi pada waktu kita salat dengan syafaat al-uzma daripada dua kipas akan memijinkan, mampu memijinkan, mengiktifakan al-muktafi billah dengan kipas-kipas kecil lainnya, sehingga tidak terasa dengan kita kepanasan atau juga dengan sirkulasi udara yang mengganggu. Dua kipas ini sudah mampu untuk memberikan sirkulasi udara yang nyaman kepada kita pada waktu kita melaksanakan sholat. Sementara pada malam semalam itu dengan sirinya rendah, dengan mesinnya kecil, tapi cukup lumayan luas dan panjang, penuh. Masya Allah, tabarakallah. Bila dengan masyarakat kota yang tinggal di kawasan bandar mempunyai kesadaran yang seperti itu, tidakkah dengan kita dengan ancaman kesehatan yang mengancam, tetap juga dengan kita pergi, tidakkah dengan suasana panas atau juga sejuk, tetap juga dengan kita pergi kemana bisnis kita, kemana campaign kita, kemana sampah kita, kemana pada waktu kita nak mendapatkan sokongan daripada orang ramai. Takesah itu kan jauh, itu kawasan orang asli, itu pedusunan, itu tempat terpencil sangat. Untuk apa pula mengampung-ampung dengan orang tua yang sudah berumur? Untuk apa pula dengan kita minta restu daripada maji-maji dan juga dengan panci-panci tua? Itu kena untuk kepentingan politik, itu kena untuk kepentingan dunia. Seperti itu, sampai macam seperti kita kehilangan marwah, macam seperti kita kehilangan harga diri untuk mendapatkan sokongan. Kenapa? Sebab karena betapa besar di dalam dada kita, lebih besar daripada ukuran dada, lebih besar daripada ukuran dunia, lebih besar daripada ukuran yang besar, lebih tinggi daripada yang tinggi, lebih lebar daripada yang lebar, yang namanya ad-dunya. Maka mudah-mudahan jamaah yang sholat subuh pada pagi hari ini di Masjid Al-Muktafi Billah, yang merasa cukup dengan Allah, yang walaupun keretanya Passat, BMW, Audi, atau juga dengan Jaguarnya, dengan Rolls Royce-nya atau dengan Bugatti-nya, harganya tidak kurang daripada dalam 35 juta, ada yang sampai ratusan juta. Tanpa kalau pada itu dia tidak merasa cukup, tetap saja hatinya jadi sempit. Ada juga di antara daripada kita rumahnya lebar sekali, Masya Allah, tabarakallah, untuk dengan bilik airnya saja ukuran tidak kurang daripada 20 kaki kali 20 kali 20, gede, besar, lengkap, Masya Allah, tabarakallah, cantik, indah dan bagus. Apa yang tidak ada di bilik mandi itu semuanya lengkap. Suasananya, keadaannya bening, harum, cahaya, bagus. Tapi ternyata seluas itu bilik mandinya, ukuran 3, 4, 5, 6 kali dengan ukuran ruang tamunya, dalam ukuran berapa kali itu dengan bilik tidurnya, sebesar rumah yang dia miliki, tapi tetap saja dia merasa gelisah, tetap saja dia terbabi dengan hal-hal yang negatif. Kenapa? Sebab karena tidak memiliki qanaatan qalbi, karena tidak ada yang namanya al-iktifa, sifat al-muktafi billah, orang yang merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang nanti tunggu, usia kita sudah lanjut, waktu kita sudah beranjak, sudah beraksi, kita sudah beraksi pada tahun-tahun yang terakhir. Apakah kira-kira kita ada jaminan sampai kepada penghujung tahun 2020, belanjawan belum diterima lagi? Apakah kita ada jaminan akan berusaha sampai pada permulaan tahun 2021? Tak ada jaminan.
2022 pada jaminan sehat afiat. Tak pernah dengarkah sejumlah sekian lama yang pada sehat afiat meninggal dunia? Tidak pernah dengarkah anak-anak remaja sebelum menikah sudah meninggal dunia? Tidak pernah dengarkah dengan seorang berkempen sebelum mendapatkan sokongan dan juga sebelum bertanding ternyata meninggal dunia? Segar bugar sehat afiat, tidak ada masalah, tidak ada sembarang gangguan. Ternyata berita 3 hari kemudian, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka mudah-mudahan dengan kita berkumpul pada pagi hari ini, Allah berikan pandangan, Allah berikan pengamatan yang sehat, pandangan yang bijak, dan juga pada masa yang sama akan bagaimana dengan kita ikut jenjang, ikut tempat, ikut suasana dan keadaan. Kalau pada itu dipandang golf, mainlah. Jangan main handphone di situ, jangan bergerak di sana. Tempat pada main golf untuk kita main golf, jangan buat bergerak. Kalau pada itu kita di restoran, jangan diadakan pengajian sebab itu adalah tempat untuk kita makan. Kalau pada itu kita berada di tempat rekreasi, kita nikmati keindahannya. Kenikmatan itu dengan suasana alam terbuka, kenikmatan itu dengan udara yang bersih dan bening, kenikmatan dengan pemandangan dan juga dengan tempat yang indah. Bagaimana pada waktu kita di tanah suci Mekah? Ini waktu untuk kita tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Walillahil hamd. Allahumma lahu hajjam mabrura, sa'yan masyura, wa damban maghfura, wa tijaratan dan tabur. Ini waktu kita pada saat kita sedang menjadi tetamu Allah di padang Arafah. Kita kondisikan detik-detik waktu kita sebagai tetamu Allah. Ini waktu kita dengan istana. Tuanku hanya bagi kita peluang tidak lebih daripada 15 menit saja. Apakah 15 menit Tuanku sudah memberikan peluang untuk kita berkomunikasi, untuk kita berdialog, untuk kita bertatap muka? Apakah kita sibukkan diri kita dengan handphone? Kita sibukkan diri kita dengan akhbar atau juga dengan berita belanjaan? Enggak, itu semuanya akan kita ketepikan sebab kita tidak punya peluang banyak manuver peluang yang Allah berikan kepada kita pada waktu kita di masjid. Tetapi itu sedikit kalau kita tandingkan dengan perjalanan yang tidak ada kesudahannya nanti. Tengok pandangan kita yang sudah menjadi kabur, tengok dengan beban kita yang sudah bertabur, tengok dengan gigi kita yang sudah gugur, tengok dengan langkah-langkah kita yang maju mundur. Itu berarti kita sudah dekat dengan gugur. Apa yang kita persiapkan untuk masa depan kita? Kalau untuk di dunia saja kita sampai tidak kecukupan waktu, tidak cukup berpikir di sepanjang siang, pikir kembali di waktu malam, sampai tidak tidur malam, sampai juga tidak punya peluang yang cukup untuk merancang. Tidak cukupkah Allah berikan satu pegangan, dua pegangan cukup untuk urusan dunia, untuk urusan pemerintah? Nah, tak cukup. Kena jadi Perdana Menteri untuk penggal yang ke-13, untuk penggal yang ke-10. Tak cukupkah jadi yang berhormat dalam 2, 3, 4 kali pengalaman dan dunia politik? Mana cukup. Dunia ini tidak akan makmur, dunia ini tidak akan aman, dunia ini tidak akan maju. Negeriku ini tidak akan mungkin akan menjadi negara yang maju, yang berdaulat, kecuali kalau aku yang menjadi menteri atau perdana menterinya. Ini kan masalah kita di dunia seperti itu. Mana boleh macam itu, kita kena buat kerja, kita kena berkempen. Oke, sampai kepada tahap bukan setakat buat kerja, tapi dengan kita berkempen, kita cari sokongan daripada orang ramai untuk kita memastikan dunia kita, untuk kita memastikan bisnis dan juga dengan kekayaan kita. Tapi kenapa kita tidak berkempen mengajak orang ramai untuk sama-sama menuju Allah, untuk sama-sama mengejar kebajikan, untuk buat persiapan? Dari beberapa masjid rasanya juga tidak terkecuali dengan masjid ini. Tak di sebelah kawasan mana sampai menyampai buka belakang ada kubur, ada kubur. Masjid Darjah depannya ada kubur, Masjid Langgar Kelantan depannya ada kubur. Hampir banyak
mesin-mesin di Kuala Terengganu pun juga seperti itu. Tengok, yang walaupun dia tuanku, yang walaupun dia sultan, yang walaupun dia raja, bolehlah kita untuk melangkahkan kaki datang ke masjid? Tak boleh. Jadi falsafat orang Melayu, nampaknya orang Melayu ini sedar, tapi kesadaran mereka itu kebanyakannya selepas mati. Bagaimana minta dikuburkan dekat dengan masjid? Memangnya kenapa masjid? Kenapa tidak mau berkubur di Ganteng Halan? Kenapa tidak mau berkubur di Bukit Bintang? Kenapa tidak mau berkubur di Hajai? Kenapa tidak mau berkubur di kawasan kampung? Nak berkubur dekat dengan surau, nak berkubur dekat dengan masjid. Itu berarti kita paham masjid itu merupakan tempat yang membawa kita kepada ridha Allah, tempat yang paling aman, bukan setakat akan membawa kepada keamanan. Taktafi bila menjadi orang yang muktafi bila, tapi juga pada masa yang sama dia akan membawa keamanan yang abadi, membawa kita kepada keselamatan yang abadi dunia dan ukhra. Waktu kita alhamdulillah masih ada dalam 20 menit. Ahbabana fillah duyuban al-izza, maka mudah-mudahan ke depan dengan sosial kita hari ini hari Ahad di sini tak cuti, makanya kita akan berhenti pada pukul 7. Tapi di negeri-negeri lain Sabtu Ahad itu adalah hari cuti. Hari cuti itu hanya cuti daripada kerja, hanya cuti daripada usaha, hanya cuti daripada campaign. Tapi pada masa yang sama dia bukan merupakan hari cuti untuk kita menuju Allah Jalla Jalaluh. Sebab sedar tidak sedar, insaf tidak insaf tetap dengan waktu kita berputar. Insaf tidak insaf, sedar tidak sedar, siapapun manusianya akan menuju kepada penghujung, akan menuju kepada kesudahan umur. Yang kalau pada ucap dia di penghujung umur, tolong nanti Bapak dikuburkan dekat pintu gerbang masjid Al-Muktafi Billah. Tolong bagaimana usahakan dan mintakan kebenaran dengan Tuhanku, tak nak jauh-jauh daripada kawasan masjid. Kalau boleh begitu masuk pintu gerbang masjid dekat tempat parkir kereta BMW X1 sampai dikuburkan dekat situ. Minta maaf tadi saya tengok BMW di situ X1 depan pintu masjid. Saya minta dikuburkan dekat sana. Dan juga kalau boleh minta kebenaran daripada Tuhanku agar dengan kuburanku diletakkan di sebelah kiri kiblat macam seperti kubur baginda Rasulullah. Pada waktu mati karena masuk ke masjid, pada waktu meninggal dunia kabaruna mendekat-dekatkan diri dengan masjid. Mana pada masa sehatnya, mana pada masa kaya rayanya, mana pada masa memimpin dan menjawabnya, mana pada masa lapang dan legahnya, mana dengan masa leluasa dan berkuasanya. Kenapa jauh daripada rumah Allah? Bukan setakat jauh daripada rumah Allah, menjauhkan orang ramai juga daripada rumah Allah. Tutup masjid itu berarti kita menjauhkan orang ramai. Satu saja daripada hamba Allah yang kita musuhi itu sudah mengundang kemurkaan dan kebencian Allah Jalla Jalaluh. Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Sesiapa saja yang memusuhi kekasihku, aku akan isytiharkan perang kepadanya. Perang dengan stroke-nya, perang dengan gangguan jantungnya, perang Allah dengan penyakitnya, perang Allah dengan problemnya, perang Allah dengan huru-haranya, jenius berpikirnya, daya ingatan yang luar biasa hebat, kemampuan yang hebat, pikiran yang hebat, pengamatan yang hebat betul. Tapi ternyata kehebatannya itu tidak lebih daripada tentang urusan dunia saja. Tidak hebat dalam rangka untuk memanajemen hati agar bening dan tenang, punya sifat rendah hati. Tidak mampu untuk memanajemen perasaan agar menjadi orang yang hebat di sisi Allah Jalla Jalaluh. Tidak hebat berpikirnya untuk masa depan, untuk akhirat, untuk agama, untuk umat, untuk orang ramai. Man syaqqa ala ummati syaqallahu alaihi. Sesiapa saja mempersulit umatku, akan Allah persulit urusannya nanti. Allah tak kata akan aku
mempersulit dunianya atau akhiratnya. Mungkin dunia, mungkin juga akhirat, mungkin kedua-duanya. Itulah tadi dengan istana, atau juga dengan banglo, atau juga dengan villa, atau juga dengan apartemen yang lebar luas, sampai kepada tahap helikopter boleh mendarat di atas bumbungnya, tapi ternyata tetap saja hidup gelisah, tetap saja hidup geluh resah, merasa tidak cukup dengan kekayaannya, merasa tidak cukup dengan kemewahannya, merasa tidak cukup dengan kecantikannya. Allah dah bagi cantik, hidungnya mancung, penampilannya seksi, masya Allah, tabarakallah. Siapapun yang melihatnya tetap terpesona. Takwa hati dengan kecantikan tadi itu kalau tidak dipamerkan, takwa hati dengan kecantikan tadi itu kalau tidak didadahkan kepada orang ramai untuk mendapatkan la'anat. Nabi kita bersabda, "Silfani min ummati," dua golongan daripada umatku yang tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium semerbak wangi-wangiannya. Di dalam kumpulan laki-laki yang mempunyai cambuk, berarti kumpulan laki-laki yang mempunyai siap, ka'nabil pakar, yang memiliki cemati mata seperti dengan ekor lembu, dibaikan sana, dibaikan sini, pukulkan sana, pukulkan sini. Kenapa? Dengan cambuk, dengan cumatinya tadi itu. Cumati itu isyarat saja, tak mestilah dengan seseorang tentu pegang cambuk, pegang cumati, pegang tongkat, pegang peralatan serba daripada besi. Mungkin itu dengan kuasa, mungkin itu dengan jawatan, mungkin itu dengan wibawa dan pengaruh, yang tujuannya adalah menganiaya orang ramai, hamba-hamba Allah Jalla Jalaluhu. Hidup bukan untuk selama-lamanya. Maka jadikan hidup kita agar bagaimana dunia sa'ah, dunia itu sesaat waktu, padahal ta'ah. Jadikan semuanya itu untuk kita taat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang kedua, nisa'un kasiyatun ariyat, wanita-wanita bogel dan telanjang. Masya Allah, tabarakallah, daripada fashion kepada fashion, daripada model kepada model, tapi tetap saja dengan keseksiannya, tetap saja dengan kejelitaannya dari hari ke hari, bukan untuk mengundang rahmat, bukan untuk mengundang maghfirah, tapi untuk memudaratkan dunia. Tengok sekarang yang Allah uji, kalau dahulu negara-negara kita yang jadi sasaran gempa-gempa di Indonesia, banjir di Malaysia, tsunami di Aceh, sekarang seluruh dunia. Aku nak tunjukkan kedegilan kalian itu sudah melampau. Kalian bugil, padahal kalian punya pabrik atau punya kelang baju dan kain. Nah, kan kain yang jenis seperti apa? Jikal, itu punya semua macam bentuk kain. Harga kain yang 1 meternya Rp30, Rp300, Rp3.000. Ada sampirnya harganya Rp30.000. Lebih mahal daripada kereta second hand lah, Allah Tuhan. Kalau setakat seumpama dengan Alza, Izura, atau juga dengan seumpama Saga second, itu harganya paling dalam belasan ribu saja. 30.000, 40.000 itu sampir. Bagaimana dengan jenis-jenis kain daripada Prancis, daripada Jordan, daripada Italia, daripada Jepun, daripada Cina, bahkan produk tempatan juga tidak terhitung dengan bilangannya. Sampai masih ada juga yang bogel, sampai masih juga ada yang tidak menutup anggota tubuhnya. Hidup bukan untuk berbuat maksiat, hidup bukan untuk menyusahkan orang ramai, hidup bukan untuk menyekat manusia daripada kebajikan, hidup bukan untuk menumpukkan dosa. Hidup bukan untuk mengejar yang dimurka dan yang dibenci oleh Allah Jalla Jalaluhu. Memang karena kita punya kuasa, memang karena kita punya duit, memang karena kita masih sehat, memang karena kita punya pengaruh. Sesuka kita untuk kita gunakan pengaruh kita, tapi pengaruhmu itu boleh terhenti kalau dengan denyutan jantung Anda sudah tidak berdenyut. Kalau pada itu dengan jantung sudah tidak mampu untuk mempam darah kepada seluruh anggota dan juga kepada organ-organnya, itu akan terhenti saat ketika mata sudah tidak melihat, telinga sudah tidak mendengar, mulut sudah tidak boleh bercakap. Jangan tunggu setelah masuk kuat, setelah dirawat dengan bantuan oksigen, dengan bantuan alat
pernapasan, baru nak sedar, baru nak ke masjid. Dulu mana rumah dekat saja dengan masjid, tak jauh mana. Majlis-majlis itu dekat saja dengan rumah. Majlis-majlis sedikit di sana sini. Mana Lamborghini, bawa Lamborghininya. Mana Ferrari, bawa Ferrarinya. Mana mini kopernya, bawa mini kopernya. Mana Jaguarnya, jangan biarkan di garasi. Jangan hanya untuk kita pergi ke istana, jangan hanya untuk kita pergi ke tempat rekreasi. Letakkan Lamborghinimu depan rumah-rumah Allah Jalla Jalaluh. Kita akan menangis, manusia akan menjerit di alam kuburnya. Bodohnya aku di dunia. Aku ni orang yang jenius tapi bodoh sangat. Bagaimana dunia aku habiskan hanya untuk kepentingan dunia? Bagaimana sampai tidak ada kesadaran untuk masa depan? Bagaimana sampai tidak ada persiapan untuk hari akhirat? Bagaimana tidak sedar? Tak ada pengajian kah? Tak ada majlis zikir kah? Tak ada majlis ilmu kah? Tak ada guru yang bercakap kah? Tak ada orang yang bernasihat? Tidak ada para habaib? Tidak ada para guru? Bagaimana boleh dengan kehidupan sesambung babi buta, jahil tentang agama dan juga tentang Allah Jalla wa'ala? Maka mudah-mudahan yang walaupun dengan suasana hujan gerimis di luar, agar bagaimana ya Allah, tantangan yang seperti apapun beratnya, tantangan yang seperti apapun hebatnya, tantangan yang seperti apapun pengaruhnya, Kau berikan taufik hidayah kepada kami agar senantiasa selalu menjadi orang yang diundang, menjadi orang yang dijemput, yang diberikan kebaikan, yang diberikan kemudahan, yang diberikan taufik dan hidayah untuk senantiasa selalu kita berada di saf-saf yang pertama. Jemputan daripada Tuhanku yang walaupun hujan lebat, banjir sekalipun, kita pakai bot untuk dasar berjumpa dengan Tuhanku. Siapa yang pergi ke masjid pakai bot? Siapa kira-kira yang menjadi tetamu Allah, yang pada seketika hujan lebat, yang seketika ada sekatan, kalau seandainya untuk masuk masjid ternyata harus kita dapat surat daripada polis, sebab besok malam kita sudah tidak sebebas kita pada hari-hari sebelumnya. PKPB, bukan B, masih syukur lagi B saja bersyarat, tapi masih boleh bergerak, masih boleh bernapas. Bagaimana kalau ada PKP T, artinya mati? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak minta roksa sama siapa? Nak minta izin sama siapa? Kata Israel, Cik minta maaf. Umur tuanku, umur tuan, umur pakcik, umur saudara sudah tak boleh disambung. Saya sudah pusing sana, pusing sini, rezeki awak sudah habis. Kesempatan dan peluang hidup itu sudah berakhir. Cik minta ampun, minta maaf. Tuh kalau dia perlu minta ampun, kenapa harus minta ampun? Malaikat Israel tak payah minta ampun. Memang manusianya yang degil, memang manusianya yang samsing, memang manusianya yang lupa daratan, memang manusianya yang mabuk kepayang, memang manusianya yang tidak mau insaf dan sedar. Tak nak dengan kejutan mati, membuat dengan kita terkejut dengan kematian pada saat ketika dengan kita tidak siap. Gegabah lari kita. Lari kenapa? Karena hujan turun, karena kita tidak siap payung. Hanya setakat hujan gerimis saja, begitu ketakutan, ini basah aku. Cerita bertengah jam tentang baju basah, hanya setakat baju basah saja. Bagaimana kira-kira? Bukan lagi dengan baju basah kotoran. Bagaimana dengan jimatan api neraka waliyadzubillah? Tak ada seorang yang ada jaminan, tak ada seorang yang ada garansi, tak ada seorang yang mendapatkan kebebasan daripada api neraka kecuali orang-orang yang mengenal Allah, yang patuh dan taat dengan perintahnya. Alhamdulillah hujan turun, masih mungkin kita terbang. Jarang-jarang, tapi bukan berarti tidak pernah, tapi jarang-jarang penerbangan dibatalkan disebabkan karena mendung, penerbangan dibatalkan sebab karena hujan. Tetap saja dengan pilot dan juga dengan pramugarinya menyambut kita dengan senyuman manis. Dia letakkan tangan ke jantungnya sebagai tanda hormat kepada penumpang, silahkan masuk dengan senyuman manisnya. Ini kita lagi sedang hujan lebat atau juga gerimis, tetap saja penerbangan akan diterbangkan. Ikut terbangkan kita pada saat ketika itu, tak payahlah.
sebab hujan gerimis, santai, elok, daring dalam kain selimut, jangan payah balik sombana, tak payah nanti kena suap lagi, kena swipe lagi, ya tanya. Nah, biniku di situ, anakku di situ, keluargaku di situ, kita cabar tantangan hidup untuk kepentingan pribadi kita. Bagaimana kita tidak mencapai tantangan hidup untuk kita mendapatkan ridha daripada yang satu, rahmat daripada yang satu, kasih sayang daripada yang satu. Kalau kita tidak dijemput sekarang ini pun, tetap juga dengan kita berpersiapan agar bagaimana kita kawan-kawan kena berjumpa juga. Kutlah nanti pada suatu ketika kita ada perlu, kita kena kunjung juga, kita kena kenal juga. Tapi kan kita ada kurang apa-apa, urusanku hanya setakat masjid, rumah, pondok. Urusanku tidak lebih daripada pondok, santri, pelajar, dan juga dengan orang ramai. Untuk apa dengan kita pergi ke DN? Untuk apa dengan kita berjumpa menteri? Untuk apa dengan kita berjumpa pemerintah? Putlah nanti pada suatu ketika kita ada dulu untuk danakan, untuk bangunankan, untuk bernikah, untuk auliakan, untuk apa? Kata begitu dengan bahasa kita. Kenapa kita sudah tidak punya bahasa yang sama? Firman Allah, sabda Nabi, ta'arraf ilallahi birraha, kenalilah Allah padaku kamu lapang. Masa mudamu, masa remajamu, jangan tunggu selepas kita sudah tua. Bangun, duduk, sakit, baring, sakit, jalan, sakit, semuanya tidak yang nikmat. Kenapa? Ada gout, makan durian jadi gawat. Ada gout, makan daging kambing jadi gawat. Tunggu pada masa itu barulah jadi kaki masjid. Tunggu pada masa itu kalau kita berzikir ya Allah. Nah tunggu masa itu baru kita nangis. Ada dengan sebagian daripada kita mungkin tidak tersalah kita doakan untuk mendapatkan rahmat dan maghfirah. Sebagian daripada raja-raja berpuluh-puluh tahun sakit. Apakah tidak punya keinginan untuk datang ke masjid? Apakah tidak punya keinginan untuk berada di majelis zikir? Kalau seumpama kenduri kawin saja, berapa banyak dan berapa macam hidangan saja yang dihidangkan di situ, ternyata kita sanggup pergi. Bagaimana dengan hidangan rohani untuk surga, untuk akhirat, masa depan, kesudahan yang abadi. Di samping kita masih muda, di samping kita masih sehat, di samping kita masih kuat, di samping kita masih berkuasa. Sekarang Paklah dalam keadaan sakit, dokter atau dengan tol menunggu kira-kira apakah dengan parti baru perjuangan berjuangkan itu akan mendapatkan sokongan bani. Tak boleh, yang namanya dunia jarang-jarang terputar sampai 2, 3, 4 kali. Tahun saja bernasib baik sampai jadi Perdana Menteri 2 kali. Kena 2 orang kena, bahkan orang kena soalnya dapat 2. Ramai yang bininya 2, ramai yang jadi menteri besarnya juga jadi 2 kali jadi menteri besar. Siapa? Orang kena. Siapa? Jadi menteri besar 2 kali, jadi Perdana Menteri 2 kali orang Kedah. Yang jadi yang dipertuan aku 2 kali Sultan Abdul Hakim juga orang Kedah. Yang lain cari sendiri. Itu realitinya. Jadi peluang untuk kedua dan ketiga tidak semua. Sekarang semuanya takut. Kalau belanja ditolak, maknanya akan diadakan pilihan raya. Kalau ada pilihan raya, kira-kira yang sekarang jadi Perdana Menteri, yang sekarang jadi Menteri Kesehatan, yang sekarang jadi Menteri Keselamatan, apakah masih tetap juga sebagai Menteri? Wallahu a'lam. Maka coba manfaatkan detik-detik waktu kita memerintah untuk menebus ridho, untuk mendapatkan rahmat, untuk membanyakkan majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, pengajar-pengajar yang boleh membeningkan, yang boleh menenangkan, yang boleh buka pola pikir umat supaya dengan umat ini sedang hidup di dunia ini bukan matlamat dan juga bukan untuk selama-lamanya. Ya Allah, ada harapan Kang Yusuf kamu bakalan akan jadi Perdana Menteri. Bang Sanusi bakalan akan jadi Menteri Besar di Perliska, Bang Air akan jadi Menteri Besar di Selangor, Bang Azhar akan jadi Menteri Besar di Malaka. Ada jaminan Nur jadi Presiden. Siapa yang nanti saya jadi Presiden? Orang ramai katakan bodoh saja melantik.
Dia tak ada pengalaman politik, tak pernah terlibat di dalam politik, terus dijadikan ahli politik. Begitu dengan bahasanya, untuk jadi sultan jangan menghayal. Sultan sudah melantik putra untuk menjadi putra mahkota, untuk menjadi raja muda. Berarti kita tidak boleh menghayal. Perdana Menteri saja satu orang saja, dan senarai jumlah bilangan, ternyata dalam 10 tahun belum tentu ada 2-3 Perdana Menteri. Kadang-kadang yang jadi Perdana Menteri tak cukup sekali, nak 2, tak cukup 2, nak 3, tanding lagi, tak cukup. Tapi 4 tahun yang pertama, itulah politik, begitulah kekayaan. Tapi untuk menjadi presiden, untuk menjadi wali Allah, kekasih Allah, orang yang dekat kepada Allah, tak payah kita harus jadi orang kaya, tak mesti kita jadi pemimpin negara, tak mesti kita jadi orang hebat yang walaupun rumahnya sempit, kehidupannya serba apa adanya. Saya cemburu baru-baru ini berziarah salah seorang kawan, salah seorang alim, salah seorang yang banyak mawar dan pengaruhnya di negeri dan juga di negara ini, banyak penggemar dan juga banyak peminatnya. Masya Allah, tabarakallah. Pada waktu kami menamu di rumah beliau, kami makan ikan apa namanya, tapi harganya mahal lah. Sekilonya katanya dalam 40 ke 60 ringgit. Kurang ikan tuh pada waktu itu kira-kira dalam 30-an. Makan tak makan, sedap tak sedap. Ada sedikit sotong, kemudian dengan nasi. Tapi kita terasa nikmat betul makan berkerumun. Makan tak ada SOP, makan tidak ada jaga jarak pada waktu di masjid saja. SOP tutup hidung pada waktu kita di rumah Allah saja. Sebab rumah Allah ini diantara daripada tempat yang membahayakan, tempat yang boleh membawa kita kepada kematian. Kalau tempat ini boleh membawa kita ke dalam surga, tak boleh membawa kita dan menyelamatkan kita daripada COVID-19. Kalau tempat ini boleh merebut, boleh membawa kita kepada ridha Allah, rahmat Allah, surganya Allah, dan juga kerumunan para malaikat-malaikat Allah, tak boleh untuk menyelamatkan kita daripada gangguan COVID-19. Mana keyakinan orang mukmin yang keyakinannya bergantung kepada al-ilmu, kepada al-i'tiqad bil ghaibi, alladzina yu'minuna bil ghaibi, malaikat-malaikat yang tak dapat dihitung dengan angka, rahmat maghfirah yang mencurah sebanyak-banyaknya, ketentraman hati dan juga dengan ketenangan jiwa yang kita dapatkan. Takkan dengan kita berburuk sangka dengan Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Orang yang bertawakal waktu tersisa 5 menit, bahwa hasbuh, Allah yang akan memberikan kecukupan perlindungan kepadanya. Masya Allah, tabarakallah. Dengan jam kita boleh dapat pahala, dengan tasbih kita boleh dapat pahala, dengan tisu kita boleh dapat pahala, dengan air kita boleh dapat pahala. Ini dengan pembesmi kuman, silahkan kembalikan ke tempat asal, kita boleh dapat pahala. Basuh tangan. Basuh tangan itu apa pula? Kalau tidak bersih macam mana? Ya itu dijamin halal dan bersih. Cop jakin. Tapi tidak yakinkah kita dengan bersihnya air mutlaknya kita gunakan pada waktu kita berwudu, yang dengan kedua belah tangan kita basuh sebanyak tidak kurang daripada 90 kali, tidak kurang daripada 105 kali kita basuh kedua belah telapak tangan kita. Apapun lagi kita basuh dengan bahan kimia yang kita tidak pastikan bersih ataupun juga tidak. Kenapa kita sudah sampai kehilangan keyakinan dunia harus ada sokongan, dan suri harus dapat sokongan tadi. Maka dengan BN, setelah BS, dulu BN, kemudian PS, kemudian BN, kemudian dengan PM lagi nanti. Dengan P apalagi tak tahu untuk kedepannya. Kalau orang tak sokong kita, berarti kita tak boleh jadi menteri lah. Kalau aku tak berkenan untuk sokong, tak boleh jadi Perdana Menteri. Kalau orang ramai tak sokong, tidak boleh menjadi yang berhormat. Kalau tidak dapat undian yang cukup, tidak bakalan jadi menteri. Susah. Nak jadi korporat, nak jadi kaya raya susah. Kaya raya lalu mana? Tak punya kedai pun, tak punya supermarket, tak punya kerja, tak punya usaha. Hanya cukup untuk keperluan sehari-hari kita saja. Macam mana kita boleh jadi jutawan? Susah. Untuk mengejar dunia susah.
Sebab bergantung kepada kekuasaan, bergantung kepada kekuatan, bergantung kepada sokongan, bergantung kepada tenaga, bergantung kepada kepintaran. Tapi untuk menjadi orang yang terkaya di akhirat itu tidak bergantung dengan dunia. Yang walaupun dia miskin, rumahnya kecil, tempatnya sempit, tapi selesa. Waktu dengan kita berada di rumah sahabat kita tadi itu, Allah yahfadhuh, moga Allah jaga beliau. Akhi al-fadil, salah seorang daripada ulama kita di sini. Jadi saya lihat sangat-sangat sederhana. Dengan kami duduk berkerumun, lebih nikmat pada itu dengan kita menjadi tetamu negara. Serba luas, serba mewah, serba kaku kita nak bertambah mampu. Ada soto tak berani makan, ada siaga 3 rasa sedang. Sebab tuan pun makan sikit je. Sebab dengan tangseri itu makan 2-3 paswa berhenti. Kita nak tahu nasi makan seperti Jabal Nur, malu. Macam seperti sorban, senang. Sedap tu cara karena kita terjumpa itu nasi dagang atas tol. Kenapa bagaimana bisa memberikan dan menteri habis sikit, menteri lagi tak selera makan. Akhirnya kita berdua jadi tak selera. Kan begitu ya di dunia seperti itu. Tapi pada waktu kita makan dengan kawan kita, masya Allah tabarakallah, sampai pada tu jelas-jelas ada tambahan pun kita tanya dari ada tambahan. Kita ada tambahannya. Minta lagi. Jadi jangan bengkrak dalam urusan akhirat. Kalau nak bengkrak juga bengkraklah dalam urusan dunia. Kalau memang harus bengkrak juga, kalau memang harus dalam keadaan krisis, kalau memang harus dalam keadaan miskin di dunia saja, tapi jangan miskin di akhirat, jangan celaka di akhirat. Dunia sepanjang kita memerintah, sepanjang kita berkuasa, sepanjang kita punya talent, punya kehendak, mau di PPP, mau di PPD, menyebutkan susah-susah sekarang ini. Tutuplah pada yang berkuasa lah. Mau tutup masjid, tutup surau, tutup rumah. Esok yang berikutnya tutup jarak antara 2 laki bini, tak boleh mak ayah berdekatan. Akhirnya 3 tahun tak ada satu bayi pun yang lahir. Sekarang bayi lahirnya tak ada bibi jarak antara 2 laki bini. Aktifnya masya Allah. Semakin dipikir, semakin ramai bayi lain. Kenapa? Ayah mak tak ada kerjaan. Kurung di rumah nak keluar kena surat polis. Lebih mendingan tak perlu surat. Penyekatnya sudah mudah saja dilepaskan. Buka emas atas bawah, emas atas buka, emas bawah buka. Selesai. Akhirnya ramai bayi banyak lahir. Syukur. Itu keadaan dunia seperti itu. Waktu kita sudah habis, maka saya simpulkan, kalau di dunia kita tidak menjadi orang yang memerintah, kalau di dunia kita tidak dapat sokongan banyak, agar bagaimana kalau punya sokongan daripada malaikat untuk mendapatkan husnul khatimah, untuk mendapatkan keselamatan daripada azab kubur, untuk mendapatkan keselamatan daripada huruf alam mahsyar, untuk mendapatkan surga di sisi Allah. Sokongan daripada para malaikat, penyaksian daripada mereka, bukan di padang gol, bukan dalam dunia politik, bukan dalam dunia duit, tapi dalam dunia ibadah, dalam dunia kebajikan. Maka tadi malam kita menyuruh untuk selama-lamanya sampai pada hari kiamat, jangan jauhkan kaum muslimin dan kaum muslimat daripada rumah Allah Jalla Jalaluhu. Ini tempat kami berdoa. Kira-kira apa yang nanti kita bangun? DKM, Kementerian Kesehatan, atau juga pertahanan, industri, 3 menit, ekonomi, politik, budaya. Tak, yang pertama yang nanti kita bangun itu adalah masjid. Maka masjid jangan ditutup. Itu isyarat daripada baginda bagaimana masjid itu akan menjadi sebagai tiang penonggang dan penyelamat kita daripada segala bencana. Tak pernah tengok apartemen hancur, hotel hancur, hospital pun juga hancur dengan gempa bumi. Ternyata di tengah-tengah masjidnya masih utuh. Allah nak bagi isyarat kepada kalian, kepada kita semuanya. Rumah Allah itu jadi penangkal,
rumah Allah itu akan menjadi asbab turunnya rahmat, maghfirah dan juga jagaan penjagaan daripada para malaikat. Dan letakkan semangat di dalam hati kita semuanya al-iktifa'u billah, sehingga kita menjadi orang yang muktafi, yang merasa cukup dengan perlindungan Allah, pemeliharaan Allah, rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah. Dan itu dapat dibeli, dapat kita capai dengan aktiviti, dengan kegiatan kita sehari-hari. Tidak mesti akhirat itu dengan akhirat, tidak mesti surga itu dengan amalan-amalan akhirat. Surga juga boleh kita capai dengan amalan-amalan dunia, niatnya untuk akhirat. Karena itu akhiratkanlah duniamu, akhiratkanlah dunia kita, politik dan juga dengan ekonominya, agar kita mendapatkan yang abadi dan jaminan pasti daripada Allah sebelum kita meninggal dunia. Hadza wabillahi taufik. Waktu doa sudah masuk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Isufi rabbani sallallahu wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.